Kan harusnya kita layak percaya sama Tuhan. Betul. Kalau sudah layak percaya sama Tuhan, perlu nggak kita yang begini dong Tuhan, yang begini dong begini, kan nggak? Iya. Iya. Perlu nggak kita bereaksi ego kayak tadi? Kan nggak? Kita tinggal Tuhan saya begini, udah berserah setelah itu. Oke. Nah di Islam itulah disebut dengan kepasrahan mendalam. Oh. Islam itu kan artinya kepasrahan mendalam, udah berserah. Kenapa? Karena kita sudah percaya. Betul. Hati nurani itu mengajak kita berbuat sesuatu yang tidak kita pikirkan. Kemudian pikiran kita berhitung-hitung. Ego kita kemudian fight or flight. Oke. Oh, nggak usah deh, nggak usah yang seberapa. Terus kasihan kamu nggak punya uang juga, nanti kamu makan apa gitu. Ini muncul di situ. Mengerti. Nah, tugas kita adalah semakin sering kita berlatih untuk mengenali mana intuisi, mana pikiran sadar kita yang berhitung, mana ego kita, itu lebih gampang. Lebih gampang untuk kita nanti dengan cepat paham, oh ini insight saya, oh ini ada dorongan. Nah, berbicara kesuksesan, kadang kita merasa nih, kita menginginkan sesuatu tujuannya ke sana, dan kita akan melakukan apapun untuk menuju ke sana, Pak. Sehingga kadang kita itu merasa seperti terobsesi, itu harus ke sana seperti itu. Nah, tapi kadang kita itu malah kalau seperti itu nggak dapat, tapi kadang kalau kita itu nggak terobsesi, kenapa sih kok malah rezeki itu datang, Pak? Iya, karena ketika kita sibuk ribut, contoh nih. Kembali ke cerita tentang membangun rumah. Iya, yang tadi. Begitu kita membangun tembok misalnya, bagian tembok. Pak, ini temboknya udah kuat belum? Coba saya dorong ya. Ini baru aja dibangun. Udah kita dorong, roboh lagi kan? Betul. Ini dipasang lagi. Baru aja dia pasang lagi. Bener udah kuat ya Pak ya? Coba saya dorong lagi, dorong jatuh lagi. Jadi artinya apa? Ketika kita sibuk mencampur tangani proses itu, betul, maka kekacauan terjadi. Oke. Kita boleh punya target, kita boleh mengarahkan pemikiran kita kepada target. Tapi ada saatnya tepat ketika panah dilepasin, di situ kita tidak bisa ngapa-ngapain. Oh iya, iya. Maka begitu kita membentangkan panah, memilih target, itulah disebut dengan do the best-nya. Begitu kita lepaskan panah, itulah kita let nature do the rest. Pak Wian pernah sampaikan itu di video di situlah kepasrahannya bermain. Kepasrahan itu bukan diam dan menyerah. Kepasrahan itu adalah berikhtiar lalu berserah sisanya kepada kecerdasan lain yang di luar kemampuan kita. Jadi kalau obsesi itu kan pingin terus saja melibatkan diri. Betul. Kita mengganggu arsiteknya ini. Sama kayak kita misalnya mau pergi kemana, naik mobil, naik Grab misalnya, kita kan kasih tahu tujuan kita. Tujuannya ke sana. Lalu kan kita santai. Coba kebayang nggak kalau misalnya Mas ini jadi supirnya, kemudian saya bilang, Mas kok kesini? Sana dong, ngirim dong. Akan kacau otaknya supirnya. Berarti do the best-nya itu saat sebelum perjalanan itu dimulai, sebelum anak panah akhirnya dilepaskan ya. Karena tugas kita hanya menetapkan tujuan. Setelah menetapkan tujuan, menyiapkan bayarannya. Setelah itu, udah kita ngikutin aja. Jadi biar supirnya aja begini. Atau kalau kita nggak mau ikut-ikutan baca Google Map-nya, udah kita nikmati perjalanan kita. Tapi kan kadang kita sibuk. Pak, di sana ke depan, ke kiri, begitu kan? Kacau. Artinya itulah yang disebut terlalu, yang sering orang bilang, terlalu ngatur-ngatur Tuhan. Dan itu juga bisa dimasukkan sebagai ego pikiran. Kan kadang begini, Pak. Karena saat kita misalkan meminta orang untuk belok ke sana, ke sini, kan kita merasa khawatir, tapi juga dipenuhi juga dengan kita merasa lebih tahu daripada si drivernya ini tadi. Nah, itu kan kadang-kadang memang akhirnya malah mengganggu si perjalanan ini tadi ya. Nah, kapan sih Pak kita harus mengatur ego itu tadi? Karena kan kadang kita juga ingin ya, karena kita punya otak kiri ini ikut mempertanyakan ini jalannya kemana gitu. Contoh begini, ketika kita tanya si drivernya, contohnya kita lagi di Jakarta misalnya, Bapak, Mas driver baru berapa, udah lama ya ada di driver? Oh baru sekarang Pak. Di Jakarta mulai kapan jadi driver? Ini baru hari ini. Nah, jadi kita percaya nggak sama dia? Agak ragu kan? Betul. Nah, ketika agak ragu dan kita adalah orang yang hidup lama di Jakarta, mungkin wajar lah. Kita ragu kepada dia yang agak gini, agak tumben gitu.
Tapi kalau kita adalah orang yang pendatang di situ, Iya. drivernya sudah puluhan tahun, Iya, betul. layak nggak kita percaya sama dia? Harus. Nah, kalau sudah layak percaya, maka kita kan nggak mungkin bisa ngatur-ngatur lagi kan? Iya, Dia udah tahu. betul. Sekarang kebayang nggak kalau drivernya itu adalah Tuhan? Kita Pasti, minta, ya kan? Tuhan, saya pingin begini. Terus Tuhan itu anggaplah Tuhan ya. Oke. Anggaplah seorang driver yang berpengalaman miliaran tahun gitu. Iya. Terus kita ini baru mungkin umurnya baru 19 tahun lahir di bumi Iya. gitu. Iya. Kan harusnya kita layak percaya sama Tuhan. Betul. Kalau sudah layak percaya sama Tuhan, perlu nggak kita yang begini dong Tuhan, yang begini dong begini, kan nggak? Iya. Iya. Perlu nggak kita bereaksi ego kayak tadi? Iya. Kan nggak? Iya. Kita tinggal Tuhan saya begini, udah berserah setelah itu. Oke. Nah di Islam itu udah disebut dengan kepasrahan mendalam. Oh. Islam itu kan artinya kepasrahan mendalam, udah berserah. Kenapa? Karena kita sudah percaya. Betul. Kalau ragu sama Tuhan, oke lah kalau kita ikut campur. Tapi apa layak Tuhan diragukan? Iya, Kenapa iya. petik seperti Iya, itulah. Iya. Iya. Kalau dia sudah driver berpengalaman kok malah diragukan. Oke. Oke. Nah, Nah, kita bedanya, nggak konsisten di situ. bedanya itu tadi Pak, ego kita, ego pikiran itu dengan intuisi dan juga bisikan leluhur itu berarti cara membedakannya gimana Pak? Kalau ego itu kan kita tahu, ego adalah mekanisme pembelaan. Ketika seseorang merasa terancam, muncullah fight or flight. Oh betul. Terancam kegagalan. Iya. Kalau orang terancam sukses, nggak ada dia egonya. Iya. Terancam gagal baru. Iya. Ya, jangan-jangan sopir ini nggak akan membawa saya sampai ke tempat tujuan. Nah, muncul reaksi ego. Betul. Dan ciri-cirinya pasti fight or flight. Iya. Ngerecokin, campur Iya, tangan, iya. gitu. Ya, diawali oleh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Merasa terancam, nggak nyaman, itu muncul biasanya. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nah, ini begitu kita respon, bereaksi terhadap itu, pasti muncul ego. Kalau intuisi yang saya sering alami itu adalah dia muncul sebagai kilasan pertama. Kiasan pertama. Kilasan. Oh, kilasan. Kilasan insight yang pertama. Oke. Setelah itu baru muncul pikiran. Oke. Muncul Oke. pikiran. Oke. Nah, contoh nih, saya suatu hari itu melihat orang lewat, nenek jualan pisau. Iya. Tiba-tiba saya lewat, insight saya mengatakan, oh kasihan nenek itu, beli. Tapi saya biarkan diri saya lewat. Pikiran saya mengatakan, kan sudah lewat nih. Oke. Mungkin bukan rezeki dia, sudah lewat. Oke. Tapi kemudian terjadi pertempuran antara hati nurani dengan pikiran saya. Oke. Saya mengatakan begini, kan tadi yang pertama panggilannya untuk membeli. Betul. Pikiran kemudian Karena motornya mengatakan sudah udah lewat. Iya. Oh berarti kalau saya tetap jalan, saya mengikuti pikiran saya. Oke. Oke, saya balik. Nah, Oh. itu contoh saya balik. Pikiran saya gerakkan untuk apa? Mengikuti hati nurani, balik. Oke. Oke. Di sana, saya nggak benar-benar pingin beli, cuman pingin ngasih uang. Iya. Malah dikasih lebih lagi pisau. Dari harga pisaunya. Ya. Akhirnya saya ambil aja gitu. Nah, itu berarti pikiran itu muncul nomor 2. Betul. Nah, kalau pikiran mulai bertanya-tanya misalnya, memang harus dikasih berapa sebenarnya orang itu uang? 50, 100? Oh jangan, nanti kalau 100 kamu nggak punya uang. Nah, ini Iya. muncul reaksi ego. Iya. Ketika terancam, nanti kamu nggak punya uang. Oh iya. 100 apa 50? Ini Betul. pergolakan ego mulai. Iya. 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 Jadi, hati nurani itu mengajak kita berbuat sesuatu yang nggak kita pikirkan. Kemudian pikiran kita berhitung-hitung. Iya. Ego kita kemudian fight or flight. Oke. Oh, nggak usah deh, nggak usah yang 100. Kasihan kamu nggak punya uang juga, nanti kamu makan apa gitu. Ini muncul di situ. Mengerti. Nah, tugas kita adalah semakin sering kita berlatih untuk mengenali mana intuisi, mana pikiran sadar kita yang berhitung, mana ego kita, itu lebih gampang. Lebih gampang untuk kita nanti dengan cepat paham, oh ini insight saya, oh ini ada dorongan. Oke. Bahkan kadang-kadang ada dorongan berbuat baik itu datang bukan dari intuisi loh. Dia datang dari aku ingin disebut baik gitu. Sehingga orang bisa menjadi seseorang yang altruism. Berbuat baik bukan sebenarnya datang dari ini. Betul. Tapi hanya sekedar ingin ya. Kan aku orang baik gitu. Iya. Enggak gitu. gitu. Ya. Enggak, Pak. Jadi itu pun tadi kalau ada panggilan leluhur itu berbeda lagi ya berarti. Beda lagi itu, beda lagi.
Nah, kalau panggilan leluhur itu, macam-macam sih. Kalau kita beruntung bisa apa ya, berkomunikasi dalam berbagai cara. Karena ada orang berkomunikasi lewat mimpinya. Tiba-tiba leluhur yang pernah dia kenali datang memberikan petunjuk. Ada orang di masa-masa dulu kan mungkin pergi ke goa bertapa untuk kemudian mendapatkan petunjuk. Ada yang mendapatkan petunjuk dari leluhurnya melalui tanda-tanda. Tanda-tanda di rumah, tanda-tanda di begini. Ya kalau film-film barat itu kan sering mengingat pesan leluhurnya pada tanda-tanda yang ada di dinding-dinding gua. Gitu. Oh iya, betul. Ya, jejak-jejak leluhur kayak gitulah. Terus ada yang bilang kalau orang yang dijaga semesta itu biasanya hidupnya itu nggak pernah dibiarkan terlalu nyaman. Karena memang gini, orang yang akan diberkahi leluhur itu dia akan diberikan kebahagiaan. Tapi bahagia dalam kondisi yang penuh sukacita itu dia nggak usah dilatih. Semua orang pasti bisa. Bahagia ketika kaya tuh nggak usah diajari lah. Maka dia perlu dilatih bahagia dalam kondisi yang buruk. Maka sering-seringlah dia akan diberikan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, supaya bisa senang dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Kalau dia lolos di situ, dia akan mencapai kondisi yang dikenal sebagai suka tanpa wali duka. Kebahagiaan abadi. Kenapa kebahagiaannya abadi? Karena dalam segala kondisi dia bahagia. Kalau hanya bahagia dalam kondisi sukacita, menderita pada saat duka lara, dia nggak bisa mencapai kebahagiaan abadi. Betul. Maka karena dia ada di bumi ini adalah ruang yang penuh dengan penderitaan. Nah, maka dia dihadapkan dengan berbagai hal-hal yang sulit. Supaya kalau dia bisa melewati yang sulit, yang mudah kan udah mudah. Gak gitu. Nanti selesai kurikulum yang sulit-sulit itu, semua jadi mudah. Contoh. Waktu kita masih SMP atau SD, karena semua pelajaran SD itu sulit. Betul. Begitu kita SMP, semua pelajaran SD gampang. Yang sulit pelajaran SMP-nya. Betul. Begitu kita selesai masuk ke SMA, yang SMP gampang. Kan terus begitu. Betul. Nah, begitu kurikulum kita semua selesai, hidup terasa gampang. Nah, jadi dalam perjalanan hidup ini, tugas kita adalah seperti tadi itu, selesai dengan diri kita sendiri, termasuk selesai dengan kurikulum kita masing-masing. Sudah selesai kurikulumnya, tenanglah kita. Iya, itu kan makanya kenapa semua orang itu bermimpi bisa kembali ke masa lalu, tapi dengan kepintaran yang kita sudah miliki di hari ini, gitu, agar bisa merubah sesuatu karena kita sudah tahu rahasianya. Gitu.